Bukan amin lagi, emang udah. Pasti. Janji Nabi, janji Rasulullah, semua yang ada imannya sekecil apapun itu pasti masuk surga. Yang jelas bulan Dzulhijjah ini Bu, lebih utama bahkan kata ulama daripada Lailatul Qadar. Pahalanya. Kita tuh ngejar Lailatul Qadar. Dzulhijjah ini enggak usah kita kejar lagi, udah tentu. 10 awal Dzulhijjah, ma min ayyamin al-a'malus salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai dari Allah min hadhil ayyam, daripada hari ini Yaumul Ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sudah jelas. Kalau Lailatul Qadar kita masih nyari, kapan ya ganjil, kapan ya 21 ke 23, kalau malam genap kurang masjid, sepi. Tapi kalau malam ganjil dia bawa semua anaknya strollernya pergi itikaf, padahal belum jelas tanggal berapa. Kalau Dzulhijjah 10 awal sudah pasti nih, maka jangan kelewat amal soleh di dalamnya. Ada yang bisa puasa, ada yang kuat puasa. Ada yang tidak kuat puasa, jangan ketinggalan pahala puasa. Bagaimana kita curi pahala puasa? Cari teman kita yang puasa. Bilang, saya yang beliin bukaannya. Kalau saya begitu, saya tidak kuat puasa Bu. Jadi ku cari siapakah adikku yang lagi puasa. Woi siapa puasa? Saya beliin bukanya. Kenapa? Orang yang kasih makan orang buka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau saya yang keduanya aja lah. Bu, saya udah 2 episode di Trans TV, tambah pengajian sih. Kalau saya enggak minum, habis aku. Jadi aku bilang sama istriku, kamu aja yang puasa, maghrib terserah kau mau makan apa. Karena kau enggak kemana-mana di rumah. Jadi jangan sampai terlewat. Sekali ngaji, kan pahalanya 2 tahun itu. Sekali ngaji di 10 awal Dzulhijjah ini sama dengan ngaji 2 tahun. Sekali tahajud di 10 awal Dzulhijjah ini sama dengan tahajud 2 tahun. Itu semua amal soleh dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Dzulhijjah ini. Jangan kelewat. Pengajian kah apakah semua amal soleh dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sekecil apapun itu. Ada tadi donasi segala macam, terserah. Beli kambing kah, beli apakah, mau nanti Idul Kurban, itu semua amal soleh. Kalau ibu punya uang 1 juta, bagi-bagi. 1 Dzulhijjah 100, 2 Dzulhijjah 100, bagi-bagi. Supaya apa? Supaya setiap harinya dapat keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada yang melebihi keutamaannya. Cuma satu yang melebihi keutamaan 10 Dzulhijjah kata Nabi. Apa itu? Orang yang keluar rumah membawa semua hartanya, lalu mati tidak pulang dengan harta, tidak pulang dengan nyawa. Cuma itu yang bisa mengalahkan 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Saking utamanya, jangan disia-siakan. Mungkin di Indonesia masih rare, masih apa bahasa? Apa sih bahasa Indonesia? Masih jarang, masih awam ya. Kita masih mengejar 10 akhir Ramadan. Ya, tapi kalau 10 awal Dzulhijjah ini sesuatu yang sangat diutamakan sama Nabi SAW. Kejar keutamaannya. Ada orang mau dibantu apa segala macam, bantuin orang. Nah, subhanallah. Bersedekah di luar Dzulhijjah hebat. Tapi bersedekah di 10 awal Dzulhijjah lebih mulia lagi, pahalanya lebih banyak. Nah, tuh tahu dari mana? Dari ngaji. Tahu dari mana? Dari ngaji. Enggak mungkin tahu kalau enggak ngaji. Imam Syafi'i masuk di majelisnya Imam Malik, ditanya, di mana bukumu, di mana? Kata beliau, ini catatanku. Mana penanya? Ini. Setiap gurunya menjelaskan, dia tulis di sini. Di mana tersimpan? Langsung tersimpan di sini. Kata Imam Malik, coba ulangi. Semua diulangi sama Imam Syafi'i tanpa ada salahnya sedikit pun. Subhanallah. Itu pun masih berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan kau berikan aku kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Tidak ada hubungannya dengan ilmu. Karena ada juga orang, saya heran itu Bu. Kenapa bisa di dunia ini ada yang namanya manusia gabut. Saya heran sama orang yang nulis status, aduh gabut banget. Ngapain ya? Subhanallah, itu di lemarimu ada Quran 30 juz, enggak pernah kau buka. Itu ada wirid pagi sore belum kau baca. Itu ada 30 juz belum kau sentuh sama sekali. Nggak ada istilah gabutnya orang beriman itu. Ada waktu luang sedikit baca Quran. Ada apa sedikit? Tidak ada. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hidup kita ini cuma dari satu ibadah ke ibadah selanjutnya. Nggak ada istilah gabut. Pengen nongkrong di mana? Jangan kebanyakan nongkrong. Cari sesuatu yang
menyibukkan kita yang semua ada hubungannya dengan belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jaminan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nggak mesti di satu lembaga dia belajar, nggak mesti dia masuk satu kelas, dimanapun dia bisa belajar. Jamaah. Kun alima, jadilah orang alim, au muta'allima, jadilah pelajar. Tidak bisa jadi yang pertama, jadi kedua. Jangan berhenti belajar. Tidak bisa juga, tidak sempat juga, sibuk Ustaz. Wa au mustami'a, jadilah pendengar. Level 3 jadilah pendengar. Nah ini sudah masuk level yang penting ngaji. Masalahnya Nabi bilang bukan au musmi' tapi mustami'. Apa bedanya musmi' dengan mustami'? Musmi' sami' dengan mustami' istami'. Ayatnya begini, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa surah Al-Mulk itu? Tengah-tengahnya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Orang masuk neraka ditanya, kenapa kau bisa ma kunna fi ashabis sa'ir? Kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka sa'ir? Emang gak ada alam ya'tikum nadhir? Tidak ada ceramah waktu kau di dunia? Gak ada pengajian apa? Enggak ada majelis ilmu apa ketika kau di dunia? Kenapa kau bisa ada di sini? Ditanya mereka, dia beriman tapi mereka ada di dalam neraka. Subhanallah. Jadi, tapi orang beriman semuanya masuk surga. Bukan amin lagi, emang udah. Pasti. Janji Nabi, janji Rasulullah, semua yang ada imannya sekecil apapun itu pasti masuk surga. Tapi sebesar apapun amal solehnya, kalau tidak ada imannya pasti di neraka. Nah itu sebaliknya. Sekecil apapun imannya, sebanyak apapun dosanya, kalau ada imannya pasti masuk surga. Sebaik apapun kelakuannya, sebaik apapun amalnya, semua amal dia kerjakan tapi tidak ada imannya, pasti di neraka. Harus yakin itu. Kenapa? Kuncinya masuk surga iman. Mau sebaik apapun dia kalau tidak ada imannya tidak bisa masuk surganya Allah. Tapi sejahat apapun dia kalau ada imannya pasti masuk surga. Cuma melewati beberapa iklan. Melewati beberapa, ada dry clean, ada diperes kan, diputar dulu kah, di apa dulu kah, disamak dulu kah. Mulai dari alam kubur, lewat penimbangan, padang mahsyar, ada dulu iklan-iklannya. Tapi karena ada imannya pasti nanti masuk ke dalam surga. Hingga nanti orang terakhir, ya Allah enaknya itu ku dengar orang di surga itu boleh nggak deket-deket. Kata Allah silahkan, deket-deket lagi boleh nggak, pengen ciumnya baunya aja ya Allah. Pinggir-pinggir, ya Allah enaknya di dalam boleh nggak masuk. Ya udah masuk lah, itu orang terakhir nanti. Dari neraka. Sehingga Nabi tersenyum ketika menceritakan tentang kisah orang yang terakhir masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah keimanan di dalam hatinya pasti masuk ke dalam surga. Cuma banyak iklannya.
Sebaliknya, sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun amalnya, tapi tidak ada imannya, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang baik itu dapat hidayah. Karena banyak saudara-saudara kita baik tapi belum dapat hidayah. Ya, kita doakan karena mereka baik, subhanallah. Bantuan ke Palestina, ada masjid mau dibangun dia sumbang, ada acara Islam dia sumbang. Cuma kasihan tidak ada imannya, belum mau masuk Islam. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kayak andalanku ada favoritku satu, CR7. Wah, saya suka sekali tuh Ronaldo itu, tapi belum dapat hidayah. Nah, jadi sebanyak apapun amalnya Ronaldo, kalau belum asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun dia hafal Al-Fatihah, kan udah di Arab mainnya sekarang nih. Dia sekarang sudah main di An-Nasr, jadi ketemu orang udah assalamualaikum. Nah, tapi karena dia non muslim, bukan orang beriman, bagaimana cara jawab salamnya? Haram hukumnya memulai salam kepada non muslim nih. Catat ya, haram hukumnya memulai salam, memberi salam kepada non muslim. Menjawab salam hukumnya menjawab salam non muslim boleh, tapi sampai waalaikum. Tidak usah sampai salamnya. Waalaikum. Ada non muslim saudara kita, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum. Apa artinya waalaikum? Dan bagimu juga. Terserah Allah apa yang mau dikasih. Jadi jangan bilang waalaikumsalam, berarti kita menganggap dia selamat. Tidak boleh, mengganggu akidah. Akidah kita semua yang tidak beriman tidak selamat. Harus yakin, yang beriman pasti selamat meskipun dicuci dulu. Nah, itu. Ya, jadi pentingnya keimanan. Makanya tadi sebelum ilmu iman dulu. Yarfa'illahul ladzina amanu, iman dulu, ndak langsung ilmu, tapi yarfa'illahu alladzina amanu minkum, iman dulu passwordnya, ya, baru naik walladzina utul ilma darajat. Jamaah, kenapa engkau bisa masuk ke neraka sa'ir? Subhanallah, ditanya, apa jawabannya? Alam ya'tikum nadhir, tidak ada keperingatan di dunia? Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Banyak pengajian. Tapi kenapa engkau bisa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cuma seandainya dulu kami mau mendengar, kami mau memikirkan, tidak mungkin kami ada di neraka ini. Cuma banyak pengajian tapi tidak mau mendengar. Malas aku itu pengajian itu. Malas, bukan ustadz favoritku. Giliran ustadz TV baru rame pengajiannya. Kalau ustadz artis baru rame, kalau ustadz kurang artis enggak datang nih. Di sana. Kalau aksana mah ibu-ibunya yang artis. Bukan ustadznya. Mendengar. Kenapa pentingnya mendengarkan ilmu? Karena ternyata orang bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Salah satu penyesalannya karena tidak dipakai mendengarkan ilmu telinganya. Ketika berwudu membasuh telinga itu rukun atau sunnah? Wajib atau sunnah? Hah? Sunnah. Telinga itu sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajah. Yang mana disebut wajah? Dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawahnya dagu. Ini wajah nih. Dari daun telinga sini sampai daun telinga. Ini wajah semua nih. Jadi jangan sampai ada yang tidak terkena air. Ya, ada yang tidak terkena air. Kemudian apa lagi? Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku, sikunya juga kena. Nah, baru wamsahu biru'usikum, menyapu kepala. Apalagi wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Itu aja. Wajibnya tuh. Wajah. Jadi kalau wudhu di pesawat atau wudhu di mobil, enggak usah tayamum, bawa aja sprayer. Ya, spray. Kalau udah mengalir sedikit, 2 tetes, 3 tetes, itulah yang disapu semua.
Nah, atau di spray semua di seluruh wajah. Nggak usah pakai kumur-kumur di pesawat. Udah air terbatas di lavatory-nya. Nggak usah pakai kumur-kumur, sunnah. Jadi kalau ada, ya kenapa hebatnya Islam tuh? Lengkapnya, kenapa ada yang rukun, ada yang sunnah? Karena ada memang keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa mengamalkan semua sunnahnya gitu. Tapi kalau mengambil sunnahnya keutamaannya banyak. Nah, di antaranya apa? Sunnah berwudu apa? Duduk. Duduk tuh sunnah wudu. Duduk berwudu tuh sunnah. Menghadap kiblat. Apalagi sunnahnya? 3 kali. 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali bukan sunnah lagi, makruh. Lawannya sunnah. Jadi jangan buang-buang air. Artinya Islam itu melarang kita wasting, boros air, israf, dilarang kita. Jadi 3 kali sunnah, tapi lebih dari 3 kali makruh, berkurang pahalanya. Nah, apalagi menggosok itu sunnah. Mazhab Syafi'i menggosok itu sunnah. Mazhab Maliki menggosok itu wajib. Beda itu. Jadi kalau ada orang berwudu begini, sah. Sah. Mazhab Syafi'i sudah sah. Yang penting sudah rata airnya. Sudah kena semua. Karena menggosoknya adalah sunnah. Tuh. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, itu anak-anak bocil-bocil kalau berwudu gini-gini doang nih. Tapi kalau kena semua air, sah. Mazhab Syafi'i yang penting sudah kena semua. Rata. Tapi kalau kau gosok lebih aman dan dapat sunnah. Beda mazhab Maliki, wajib gosok. Wajib. Nah itu pentingnya ngaji. Nah jadi nggak usah gerakin, balik lagi kok.